Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alhamana bi hidayatil wijdan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada Ketua PRM Ranting Sidoarjo beserta segenap jajarannya, Ketua Takmir Masjid Al-Asr beserta anggota-anggotanya, dan seluruh bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kami bisa sowan dengan bapak dan ibu semuanya. Tak lain dan tak bukan adalah silaturahim, berbagi, sharing begitu ya. Karena barangkali apa yang nanti akan kami sampaikan mungkin bapak dan ibu sudah pernah mendengarnya atau bahkan sudah mengetahuinya, akan tetapi ada baiknya kalau kita senantiasa untuk mengulang-ulang, murojaah, agar apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pernah mendengarkan bisa kembali mengingatkan kepada kita, dan tentunya untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum kami nanti berbicara lebih jauh, kami memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Barangkali bapak dan ibu baru pertama kali bertemu dengan saya, tapi saya ini sudah banyak yang kenal di sini, termasuk rekan-rekan yang aslinya Anggun, anak gunung. Ini Bapak Hasir, Mas Hasir, Pak Edi, ini juga tetangga saya, asli dari Kadekan Pak, pojok gunung. Sudah tidak ada kampung lagi di atasnya, sudah langsung gunung. Sudah langsung gunung, sudah langsung alam liar, dihuni oleh binatang-binatang liar kalau zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya. Kemudian saya setiap hari gelidik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Untuk tempat tinggal saya di Perum Geria Sakinah, Monggo Katuran Pinarak, kalau mampir lewat, tepatnya di Kelurahan Giyanti, satu kampung satu kelurahan dengan Ustadz Makmud, Ustadz Jundardo. Nah, monggo Katuran Pinarak menawi melintas di daerah sana. Alhamdulillah saya diberikan anugerah istri dua anaknya Pak. Nah, anaknya yang dua, bukan istrinya. Istrinya satu mawon, anaknya dua, laki-laki dan perempuan. Yang barep ini sudah kelas 3 SMA, kelas 3 MA. Dulu alumni Al-Asr niki Bu. Jadi sejak dulu awal di mriko nggih, di dalam kampung, kemudian pindah sini sebelum ada masjid ini. Nah, anak saya termasuk alumni atau pendahulu, murid pendahulu
asal mula ada TK Al-Asr ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa sowan, bisa bersilaturahim, dan Bapak dan Ibu juga luar biasa di malam yang cukup lelah barangkali. Biasanya kalau sudah jam 7 malam itu tinggal sisa-sisa tenaga. Bapak dan Ibu mengalahkan dari keinginan lain untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah sangat mulia ini, sehingga kata ulama menggambarkan bahwa seseorang yang mengalahkan kepentingan-kepentingan lainnya, yang mengalahkan hawa nafsu lainnya, kemudian dia mementingkan untuk bisa hadir di majelis ilmu, bisa mengalahkan keinginan-keinginan yang lain, maka diibaratkan seperti dia berhasil memandikan kambing di dalam sebuah sungai. Pripun niku? Jadi seseorang yang melawan hawa nafsunya kemudian dia menang, itu diibaratkan seperti kalau kita itu mau memandikan kambing. Pripun kambing niku biasanya nggih mboten purun nggih. Tidak mau kalau dimandikan nggih mboten. Pokoknya seperti itu. Kambing kita tali, kemudian kita dorong atau kita tarik, kita masukkan ke dalam sungai, sungguh sangat susah sekali. Tetapi ketika kemudian kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, seakan-akan kita sudah berhasil memandikan kambing tadi. Maka sungguh luar biasa. Karena seseorang yang sehat itu kepentingannya, keinginannya banyak sekali. Maka ada yang mengatakan orang yang sehat itu punya keinginan 1000. 1000 orang yang sakit hanya punya satu keinginan, yaitu agar sehat. Ya, sekali lagi, orang yang sehat itu biasanya punya 1000 keinginan. Tetapi orang yang sakit cuma punya satu keinginan, yaitu agar sehat. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi niat kita dan juga memberkahi langkah-langkah kita untuk menuju kebaikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kajian yang ada di Masjid Al-Asr ini setiap yang diisi oleh KMM atau Korps Mubalik Muhammadiyah Temanggung ini setiap Rabu Kliwon malam Kamis lagi ya. Nggih. Rabunya Rabu napa niki? Rabu Kliwon kan? Nggih. Paling gampang niku daripada malam Kamis ngatose kok. Rabu Kliwon ya. Setiap Rabu Kliwon ini diisi oleh rekan-rekan KMM, dan sudah beberapa kali rekan-rekan kita hadir di masjid ini, dan giliran malam hari insyaallah kami akan berbagi, belajar bersama, dan kebetulan kita fokuskan mempelajari satu kitab, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, di sini ada Pak Nawawi. Nah, ini kitabnya Arba'in Nawawi. Mungkin dulu pertama kali sudah dijelaskan ya, sudah diberikan penjelasan kenapa disebut dengan Arba'in An-Nawawi ya. Ini adalah kitab karangan dari Imam An-Nawawi, di mana Imam An-Nawawi ini adalah beliau lahir di daerah Nawa.
Nawa itu yaitu di Syria, di Suriah, salah satu dari negeri Syam. Kalau dulu ada negeri Syam itu Palestina, Yordania, Lebanon, kemudian Suriah. Nah, ini adalah salah satu negeri Syam. Di situ Imam Nawawi lahir di daerah Nawa, maka kemudian disebut dengan Imam Nawawi. Jadi bukan nama asli, karena beliau lahir di daerah Nawa, maka menjadi Nawawi. Nah, itu istilahnya itu biasanya nama orang Arab itu di mana dia lahir, di mana dia tinggal itu biasanya diikutkan di nama belakangnya. Jadi kalau misalnya saya ini dulu kan tinggal lama di Merojolan ya. Jadi bisa juga Hasan Abu Arfa Al-Brojoli ya, gitu. Tapi kalau Pak Nawawi ini memang asli namanya Nawawi. Kita? Terus ini? Oh, Malian ya? Oh, Al-Maliani ya betul ya. Jadi gimana Pak Nawawi Al-Maliani, wah gitu ya. Kalau yang repot rumahnya Greges, Ustadz Fulan Al-Gregesi, waduh malah tadi masuk angin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar. Barangkali ketika awal memulai kitab ini mungkin dulu sudah disampaikan sedikit pengantar mengenal pengarang dan juga isi dari kitab ini. Namun untuk malam hari ini coba nanti waktu yang ada kita akan memasuki di hadis yang keempat ya, di hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi ini. Oleh karena itu akan kita bacakan terlebih dahulu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun fallahu alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli alkitab fayadkhuluha rawahu Bukhari wa Muslim. Ini termasuk isi matanya, isi hadisnya cukup panjang. Ada beberapa poin yang barangkali nanti bisa kita ambil faedahnya dari keterangan ini. Dan diantaranya kitab Arba'in Nawawi ini banyak ulama yang kemudian memberikan keterangan atau mensyarahnya. Nah, ini yang kami bacakan, yang kami bawakan adalah keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau adalah ulama dari Saudi Arabia. Ada juga keterangan dari syarah hadis Arba'in Nawawi dari Ibnu Atthar dan banyak lagi ya. Dan di antara juga kami pernah belajar menyelesaikan syarah kitab ini bersama seorang syekh dari negeri Yaman, yaitu Syekh Husain Al-Yamani. Belajar kitab selama kurang lebih setengah tahun ya, jadi 1 pekan sekali, kemudian kami selesaikan dalam setengah tahun. Kami mendapatkan ijazah dari beliau
Nah, di antaranya mungkin nanti kita kombinasi keterangan-keterangan dari beberapa kitab atau dari beberapa ulama yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita memasuki kepada sarah ataupun keterangan dari hadis ini. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menerangkan kepada kita, wa huwa shadiqul masduq, bahwa Rasulullah itu maha benar dan dibenarkan. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ya. Sesungguhnya di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya. Yujma'u, ya, artinya yujma'u di sini adalah dikumpulkan, li'annal mauluda yatakawwanu minal ma'ain, ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Jadi manusia diciptakan di perut seorang ibu, di situ dikatakan yujma'u, dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena dikumpulkan antara dua air, berasal dari dua air, ma'ir rajul, airnya orang laki-laki, wa ma'il mar'ah, dan airnya orang perempuan. Mohon maaf dengan bahasa yang ilmiah, yaitu diciptakan dari air mani dan ovum yang bersatu menjadi satu. Maka di dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur, ya. Al-amsaj yakni mukhtalitotan, percampuran. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yakhruju min baini sulbi wat taraib, dikeluarkan dari tulang punggung laki-laki atau sulbi, wat taraib, dan tulang dada perempuan. Atau sulbir rajul, yaitu berasal dari tulang punggung laki-laki, wat taraibil mar'ah, dan tulang dada perempuan. Fal mauludu yukhlaqu mimma ain, maka bayi itu diciptakan dari dua air, ma'il rajul wa ma'il mar'ah, yaitu air laki-laki dan air perempuan. Kemudian dijelaskan di sini yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Jadi asal mula dari manusia itu diciptakan, dikumpulkan dua air tadi, airnya laki-laki dan perempuan tadi, di dalam perut seorang wanita arba'ina yauman, selama 40 hari, berupa nutfah. Nutfah itu adalah air mani, yakni nutfatan maniyi, yaitu berupa air mani. Summa yakunu alaqah, kemudian setelah 40 hari itu berproses menjadi alaqah. Alaqah itu adalah darah. Yatahawalul maniyu ila damin, perubahan proses dari air mani menjadi darah. Hadil alaqatu fi muddati arba'ina yauman, hadi samanuna yauman, dan ini kemudian berubah menjadi alaqah atau darah ini selama 40 hari juga. Maka menjadi 40 hari menjadi kita 80 hari, ya. Summa yakunu mudghatan, kemudian baru setelah itu berproses menjadi mudghah. Mudghah adalah daging. Summa yatahawalu minad dami ilal mudghati, kemudian berproses
berubah dari darah kemudian menjadi daging, yakni kit atal lahmi, potongan daging, fi muddati arba'ina yauman salisatan, yaitu di 40 hari yang ketiga. 40 hari, pinten Pak? 120 hari ya. Hadi mi'ah wa isruna yauman, ini adalah 120 hari. Fituri mudghati takhluqu a'dha'uhu wa tabayyanu annahu janin. Di dalam tahapan ini kemudian anggota-anggota badan manusia itu mulai terbentuk, kemudian mulai jelaslah menjadi sebuah janin. Summa yursalul malaku, kemudian malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni summa fi arba'ina rabi'ati tamaman arba'ati ashur, yaitu kemudian di 40 hari yang keempat ya, atau sekitar 4 bulan ya. Au mi'ah wa isrina yauman yursalu ilaihil malak muwakkalu bi ajinnati fayadkhulu alaihi fi batni ummihi. Kemudian di usia 120 hari tadi malaikat diutus, kemudian malaikat masuk ke dalam perut seorang ibu. Summa yunfa'u fihi ruh, kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Ar-ruhu allati yataharraku biha, dengan ruh itu kemudian janin itu bergerak-gerak dengannya. Ruhul hayat, ruh yang bisa menghidupkan. Wa qad ajazal basaru ayya'lamu haqiqata hadhir ruh, dan sesungguhnya manusia itu sangat lemah tidak mengetahui tentang hakikat ruh. Fahiya sarrun min asrarillahi azza wa jalla, dan ruh itu adalah sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yas'alunaka 'anir ruh, dikatakan atau ditanya tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi, ruh itu urusan Allah atau urusan Tuhanku, kata Nabi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak aku beritahu berkaitan dengan ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Fala ahada ya'lamu haqiqata hadhir ruh, maka tidak seorang pun tahu persis hakikat ruh. Wa inna ma huwa syai'un ya'ti bihil malak fayunfa'u fi hadzal janin fayataharraku wa yahya biidnillahi azza wa jalla. Yang pasti pada intinya kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin, kemudian dengan ruh itu janin itu bisa bergerak-gerak, kemudian bisa hidup di dalam kandungan seorang wanita. Fa idza ja'al maut kharajat hadir ruh, maka kapan ruh itu keluar? Ketika datangnya kematian. Fayahmadul jismu, kemudian badan itu akan menjadi kaku, wayasiru jusatan, kemudian akan menjadi mayat. Fama damat fihi ruh, maka selama ruh itu bersemayam tinggal di dalam diri seseorang, wa huwa hayyun, maka itu terjadi sebuah kehidupan. Wa idza kharajat fa hadhi ala kismani, tetapi suatu ketika roh ini akan keluar dari tubuh manusia, itu ketika terjadi dua persoalan atau terjadi dua macam ya. Yang pertama, imma antakhruja bin naumi, roh itu akan keluar dari badan seseorang ketika manusia itu dalam kondisi tidur ya. Wahadi wafatun sughra, maka ini disebut dengan kematian kecil. Maka bapak dan ibu
ketika nyuwun sewu ngantuk kemudian terlelap sampai mungkin ngiler nyuwun sewu, tidak terasa niku hakikatnya roh itu sedang keluar, sedang diambil. Maka kemudian ketika kita sadar lagi, roh itu kembali masuk ke dalam jasad kita. Maka tidak salah kita ketika tidur kita selalu berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan nama Engkau ya Allah kami mati dan kami hidup. Seakan-akan kita siap-siap untuk mati dalam waktu yang sejenak. Maka kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita bangun dari tidur, maka kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana, yang kembali menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah kita dimatikan oleh Allah dalam satu malam itu, ya. Maka kemudian disebutkan orang tidur itu maka seperti orang yang sedang wafat. Ketika kita tidur itu disebut dengan wafat sugro, meninggal kecil, kematian kecil gitu bahasanya pripun. Wa imma an takhruja bil mauti, dan ketika keluar dengan kematian, wa hadhihi wafatul kubra, maka ini adalah kematian besar atau kematian yang sesungguhnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewafatkan kalian ketika malam, wa ya'lamu ma jahrakum, dan kemudian Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan bin nahar, pada siang hari. Summa yab'asukum fihi, kemudian dibangkitkan atau dibangunkan lagi ketika siang. Ini menggambarkan ketika manusia tidur diwafatkan, kemudian bangun itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah, kadang-kadang tidak hanya satu dua, ada beberapa kisah. Kadang-kadang ada seperti itu, orang yang mungkin sakit, orang yang capek, kemudian tiba-tiba tidur, kemudian tidak bangun lagi, alias bablas, tidak kembali ruhnya. Maka ketika kita bangun lagi, ya hendaknya kita membaca doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita lanjutkan keterangan yanfuhu fihi ruh, yanfuhu fihi ruwahu, kemudian ditiupkan di dalamnya ruh. Wa hadza min ayatillahi azza wa jal, ini adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama fi qouli ta'ala, ini berdasarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami menciptakan manusia ini dari sari pati, tanah, ya. Hada Adam alaihissalam, ini adalah awal mula penciptaan manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dari sari pati tanah, ya. Maka ketika manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin atau setan itu diciptakan dari api, kadang-kadang ada yang bertanya, besok kalau di neraka apakah setan itu sakit dibakar dari api karena diciptakan dari api, kan gitu. Ya, kalau mau tahu logikanya, ketika kita diciptakan dari tanah, kira-kira kebruan lemah sakit boten ngene, ya. Boten setunggal mawon, misalnya dijatuhkan dari atas, boten sah kepala kita jentik kula nang panjenengan ditibani napa niku, boten kira-kira sakit boten, Bu? Nah, ibaratnya analoginya seperti itu. Manusia dari tanah, bata dari tanah, manusia kebruan lemah pasti sakit.
Kemudian jin, setan masuk neraka dibakar juga tentunya tetap mereka merasakan sakit. Kemudian kita lanjutkan. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kita menjadikannya itu nutfatan, mani, fi qararim makin, di dalam wadah yang kokoh. Maksudnya ini adalah di dalam rahim seorang perempuan. Hadhihi arbaunal aula. Ini adalah proses 40 hari yang pertama. Summa khalaqna nutfatan alaqatan. Kemudian dari itu berubah menjadi darah, yakni daman, yaitu darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Kemudian dari darah itu menjadi daging, yakni qit'atal lahmi, yaitu potongan daging. Fa khalaqna mudghata idoman. Kemudian setelah itu diciptakan tulang. Fakasauna idomal lahma. Kemudian dibungkus dengan daging lagi. Summa ansa'nau khalqan akhar. Kemudian diciptakan menjadi sebuah bentuk lain, menjadi seorang bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha besar Allah yang telah menciptakan sebaik-baik makhluk. Al-Mu'minun ayat 14. Qala ta'ala wa qad khalaqakum adwara. Sesungguhnya kalian diciptakan dari berbagai tingkatan, dari berbagai proses, ya. Meskipun sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan sesuatu, seandainya cuman bilang kun fayakun, jadi maka jadilah, maka itu sangat mungkin bagi Allah. Tetapi kenapa Allah menceritakan prosesnya? Karena agar menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran bagi manusia, ya. Hadi atwarul lati ta'ti ala janin fi batni ummihi. Ini adalah proses-proses atas janin di dalam perut seorang wanita, yaitu turun nutfah, dari proses pertama mani, wa turun alaqah, kemudian menjadi darah, wa turun mudghah, kemudian menjadi daging, turun idama wal lahm, kemudian menjadi daging kulit, ya. Summa yakunu insan, kemudian barulah menjadi seorang manusia atau seorang bayi. Hada khalqul insan, ini adalah proses dari pembentukan seorang manusia. Wa hada min ajaibi, dari keajaiban qadratillahi azza wajal, kekuasaan Allah azza wajalla. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 6 dikatakan di sini, yahluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salasin. Jadi diciptakan di perut wanita-wanita ini dalam 3 kegelapan, dhulumatin salasin, dalam 3 kegelapan. Apa itu? Dhulumatil batni, gelapnya perut. Wa dhulumatil rahimi, gelapnya rahim, ya. Wa dhulumatil masyimati, gelapnya plasenta. Al janin fi hadhi dhulumatin salasa, maka janin ada pada kegelapan 3 tadi, ya. Ini adalah keterangan syarah dari Syekh Saleh Fauzan. Kemudian kalau tadi kita sudah mengetahui prosesnya seperti itu, ya.
kalau kita tambahkan dari keterangan lain, ada di antaranya itu bahwa pendapat dari tenaga medis, barangkali di sini ada yang ahli kesehatan ya, itu mengatakan bahwa usia 42 hari atau 40 hari pertama itu ketika di USG itu bisa jadi itu sudah kelihatan seperti cahaya, seperti kilatan cahaya, dan juga ada semacam detak jantung. Nah, ini ada perbedaan ulama. Di antaranya catatannya adalah sebelum 40 hari itu belum ada ruh. Ini adalah kesepakatan ulama. Kemudian setelah 40 hari kapan ruh ditiupkan, ini adalah khilaf atau perbedaan di antara ulama. Maka kebanyakan ulama secara umum tadi adalah setelah 120 hari. Nah, sedangkan kok usia sebelum itu terjadinya ada semacam kayak detak jantung gitu ya ketika di USG. Nah, ini jalan tengahnya, atau istilahnya bisa dipahami bahwa itu usia sebelum ditiupkan roh itu seperti kehidupan ketika seseorang itu tidur. Nah, jadi ketika kita tidur itu hakikatnya roh kan sudah lepas dari jasad kita, tetapi jantung itu berdetak. Nah, jantung itu berdetak. Maka seperti tumbuhnya nabati, seperti tumbuhnya pohon, ya. Jadi usia sebelum ditiupkan ruh itu memang sudah semacam ada detak jantung, tetapi itu belum ada ruhnya, tetapi itu terus bergerak, berproses. Ini memang ada beberapa keterangan atau perbedaan ulama berkaitan dengan hal tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Setelah ruh itu kemudian ditiupkan, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat itu disuruh atau ditugaskan untuk menyampaikan 4 persoalan. Summa ba'da nafkhir ruhi fihi yu'maru malaku bikatbi arba'i kalimatin yaktubu kitabatan khosatan bihadal janin wa hunaka kitabatun amatan li jamai'il khalqi wa hadhi fi lauhil mahfuz, amma fi hadhihi fa hiya kitabatun khassah li kulli janin fa hiya manqulatun minal lauhil mahfuz wa laysat kitabatan jadidatan. Wah, ini intinya saja, ini agak panjang ya. Bahwa kemudian intinya setelah ruh itu kemudian ditiupkan, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan 4 perkara yang berkaitan dengan janin, dan perkara ini sesungguhnya bukan perkara yang baru, tetapi ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Ya. Apa itu? Bikat bi rizkihi, yaitu berkaitan dengan rizki, wa ajalihi, berkaitan dengan ajalnya, wa amalihi, berkaitan kemudian dengan amalnya, kemudian wa syakiyun au sa'idun, apakah seseorang itu kemudian hidup di dunia itu kemudian sengsara atau bahagia. Fala yakhruju rizqa an hadhil kitabah, maka tidak akan keluar rezeki seseorang dari keputusan ini.
Laisa lil insan illa ma kutiba lahu. Tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Wala ya'khudhu minal amri fid dunya illa ma kutiba lahu minal amri wala ya'malu syai'an min khairin aw sarin illa bi mujibi ma kutiba alaihi wa huwa muyassarun lahu fala yakunu sakiyan aw sa'idan illa bihasbi ma kutiba lahu fil lauhil mahfuz wa fi batni ummihi. Jadi intinya bahwa ketika roh itu kemudian ditiupkan pada seseorang di dalam kandungan seorang wanita, itu sudah ditetapkan 4 perkara tadi. Pertama adalah rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amal-amalnya, dan juga seseorang itu di dunia itu kelak akan bahagia atau dia akan sengsara. Nah, itu sudah ditetapkan ya. Dan semua itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan kemudian memberikan kemudahan bagi seseorang yang kalau seandainya dia sudah ditetapkan menjadi seorang yang bahagia, ketika kemudian di dunia ia melakukan hal-hal yang menuju ke sana, maka kemudian akan Allah mudahkan. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari 2 perkara ini, annal a'mal bi qadarillah wa anna bi fi'lil abdi fal abdu sababun wa dzalika li annahu majnun wa ghairu akil wal mukrahu wan nasi la yu'khadhu li annahu an ghairi qasdin. Jadi ini intinya bahwa ada perkara-perkara yang memang itu dikerjakan dengan sadar ataupun ada perkara yang itu tidak sadar. Maksudnya begini, amalan yang dilakukan tanpa kesadaran seseorang, baik itu seseorang itu majnun, gila, wa ghairu akil atau tidak berakal atau dipaksa atau lupa, maka ini tidak ditulis ya. Maka ini adalah sebuah amalan yang dimaafkan, tidak ditulis sebagai sebuah perbuatan karena dia tidak sadar. Akan tetapi ada amalan yang itu dikerjakan oleh seseorang dengan usahanya sendiri. Bisa jadi seseorang itu mengerjakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek karena kesadaran dirinya, maka ini adalah amalan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita percepat. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina dzir illa dzira fayasbiqu alaihi alkitab. Sesungguhnya di antara kalian sungguh mengerjakan amalan ahli surga sampai antara seseorang dengan surga itu hanya jaraknya hanya sehasta. Sehasta itu selengan ya, hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kemudian kedahuluan ketetapan Allah, yakni alladzi qaddara lahu ay kutiba alaihi fayamalu bi amali ahlin nar fasara fahuwa sabab idhuwa alladzi amila fayadhuluha. Tapi kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kemudian sebaliknya, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan ada di antara orang itu mereka mengerjakan amalan ahli neraka. Kemudian di antara dia dengan neraka itu hanya jaraknya sehasta, hampir-hampir seorang itu masuk ke neraka. Tetapi karena ditakdirkan seorang itu menjadi ahli surga dan dia melakukan atau mengamalkan
amalan ahli surga, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saya perjelas seperti ini ya, bisa saya berikan pengeterangan yang lebih jelas. Jadi bahwa manusia itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama, ada orang itu yang selama hidupnya itu dia selalu beramal soleh terus. Maka kemudian pada akhir hidupnya dia juga tetap beramal soleh, kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka ini adalah orang yang husnul khotimah. Tapi yang kedua adalah orang yang selama hidupnya beramal buruk, beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, dan hidupnya juga su'ul khotimah, maka kemudian masuk ke dalam neraka. Ini bertentangan ya. Yang satu ini ahli surga, yang satunya adalah ahli neraka. Sesuai dengan amalan kebanyakan di dunia, dari awal sampai akhir dia berbuat baik, maka dia masuk surga. Yang satunya dari awal sampai akhir dia banyak melakukan kejelekan, maka dia masuk neraka. Kemudian yang ketiga, ini ada orang yang sebagian besar hidupnya beramal dengan penduduk surga, dengan amalan soleh, tapi akhir hayatnya dia su'ul khotimah ya. Jadi dia sebagian besar hidupnya itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, tetapi karena akhir hidupnya ini melakukan kejahatan, maka dia kemudian su'ul khotimah. Sebaliknya juga yang keempat, orang yang sebagian besarnya beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, dengan amalan-amalan yang salah, tapi karena di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan, maka dia bisa menjadi husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira membingungkan enggak ini? Jadi saya simpulkan saja ya. Saya berikan keterangan, saya simpulkan bahwa hadis ini menerangkan yang pertama, yaitu tentang proses kehidupan manusia, dari sejak manusia di dalam kandungan, proses itu kemudian lahir ya. Sebelum lahir kemudian itu ditiupkan ruh, dan situ sudah ditetapkan nasib manusia, dari rezekinya, ajalnya, amalnya, dia bahagia ataupun dia sengsara di dalam kehidupan dunianya. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu di samping sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya manusia itu mempunyai usaha, mempunyai usaha-usaha untuk dia kemudian berbuat kebaikan. Jadi ada orang yang sudah ditakdirkan baik, kemudian dia berusaha baik, maka Allah akan mempermudah kebaikannya itu. Ada juga orang yang sudah ditakdirkan jelek, kemudian dia melakukan kejelekan, maka Allah juga akan mempercepat kejelekan itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang tadinya berbuat kejelekan bisa jadi dia akan masuk surga karena husnul khotimah, dan sebaliknya seperti itu ya. Jadi kalau kita memahami, ada 2 golongan atau 2 aliran, namanya adalah aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah itu berlawanan dengan aliran Jabariyah. Kalau aliran Jabariyah, dia menganggap bahwa hidupnya di dunia ini dipaksa. Tetapi kalau aliran Qadariyah, dia beranggapan bahwa apa yang dia kerjakan di dunia ini semua atas hasil karyanya. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengkombinasikan antara 2 aliran ini. Karena kalau aliran Qadariyah ini dia menganggap apa yang saya lakukan di dunia itu semuanya adalah hasil kerja saya, ya, mutlak hasil kerja saya.
tidak ada campur dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara aliran Jabariyah dia menganggap bahwa hidup ini semuanya terpaksa. Saya hidup dalam kondisi terpaksa. Saya mau menjadi orang baik, saya mau menjadi orang jelek, ini semuanya sudah tertulis. Maka apapun yang saya kerjakan percuma karena sudah ditakdirkan. Orang seperti itu. Kadang ada orang yang di antara kita seperti itu, karena wis takdir ya wis, pokoknya iki terdiri kaya ngene wis ora iso apa-apa gitu kan. Tetapi kalau orang nanti semuanya berpikiran seperti itu, maka tidak akan maju ya. Ada orang jahat kemudian dielek-elekke, Mas mbok aja kaya ngono. Aku wis takdir, aku wis ditakdirke dadi wong jahat ya mau toh. Nah, seakan-akan dia sudah tidak bisa bergerak karena sudah ditakdirkan menjadi jahat. Jadi analogika pola pikirnya seperti orang membuat rumah, seperti seorang arsitek. Dia mempunyai rancangan, rumah ini mau saya bikin menjadi tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Maka dalam proses itu adalah usaha manusia. Nah, nanti ketika sudah jadi, nah itulah kehendak Allah. Takdirnya ketika sudah selesai. Apalagi ya, seperti orang lapar, di depannya ada makanan. Kalau dia berkata, nek takdir aku wareg, aku ramangan mesti wareg. Kira-kira wareg mboten? Pasti mboten wareg. Makanya dia usaha men wareg pripun ya, diranggeh makanan itu kemudian dimakan. Nah, itu takdirnya itu. Sama seperti orang tidak mau menikah, nek takdire ndek bojo ya mesti teko dhewe. Wonten mboten? Tidak mungkin. Pasti ada usaha. Priye caranya kemudian mencari pasangan, dijodohkan melalui apa atau bagaimana, pasti ada usaha. Nah, kemudian itulah ketika sudah mendapatkan, itulah takdirnya. Nek wis golek tekan ndi ora itu ya niku takdire. Nah, pola pikirnya seperti itu. Atau mungkin yang lebih mudah seperti ini Bapak dan Ibu. Kita lihat di sekitar kita ada pohon. Pohon itu ada mungkin misalnya contohnya ada ketela, ada jagung. Ketela dan jagung itu umurnya berbeda-beda. Kalau jagung mungkin umurnya pinten Pak? 4 bulan mungkin nggih. Napa pinten niki? Kula pun lali pun suwi mboten bertani. 100 hari, 3 bulanan ya. 3 bulan 4 bulan ya. Kemudian mungkin pohon lain ketela, ini mungkin lebih panjang lagi, 6 bulan misalnya seperti itu. Nah, kita itu tidak tahu, kita ditakdirkan untuk menjadi ketela atau menjadi jagung. Akan tetapi dalam takdir itu ada yang mungkin tidak bisa kita rubah. Kita mau berusaha keras seperti apapun, tidak mungkin bisa keluar dari takdir Allah itu ya. Tetapi ketika kita berusaha dengan takdir itu, kita bisa menciptakan takdir kita menjadi lebih baik. Contohnya ingatan, contohnya kita ditakdirkan menjadi pohon jagung. Maka pohon jagung itu proses dari awal nanam sampai panen, kita menanam, kemudian kita menyiraminya, kemudian kita memberi pupuk dan seterusnya. Ini insya Allah takdir jagung ini akan menjadi baik. Berbeda dengan ketika kita ada pohon jagung teko ditancepke, engko nek wis rong sasi mesti tukul dhewe. Nah, kira-kira takdirnya pripun? Ya mungkin tidak akan tumbuh dengan baik. Tidak kita rawat, ada rumput-rumputnya tidak kita buang, tidak kita siram, tidak kita pupuk, ini pasti takdirnya jelek. Sama juga dengan pohon ketela tadi. Tetapi sebesar apapun usaha kita, tidak mungkin kemudian jagung itu akan berbuah menjadi ketela ya. Ini tidak bisa lepas dari takdir itu. Gampangannya logikanya seperti itu. Mudah-mudahan mboten mumet nggih. Karena ini memang hadis ini menyampaikan berkaitan dengan qadha dan qadar. Jadi apa yang ada pada diri kita semua itu
sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia masih diberikan kekuatan. Manusia diberikan disuruh untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa merubah nasib hidupnya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah sebuah kaum kecuali kemudian kaum itu bisa merubah dirinya, ya. Jadi ada usaha-usaha untuk merubah dirinya, meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tadi, yaitu macam-macam manusia itu, nasib-nasib manusia di dunia ini, maka ada sebuah kisah bahwa ada seseorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Nabi yang itu ketika dilihat secara toto lahir, orang mengira bahwa orang itu akan meninggal husnul khotimah, karena dia adalah seorang pejuang yang gagah berani, yang sangat mahir ketika bertempur, sangat lincah, gitu ya. Dan para sahabat senantiasa memujinya, bahwa seseorang itu adalah seorang yang soleh, seorang yang mulia. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak, dia bukan seorang yang baik. Loh, kok bisa seperti itu? Maka kemudian para sahabat ini penasaran, kemudian melihat atau senantiasa membuntuti perilaku orang tersebut, sehingga suatu ketika terjadinya perang, orang yang tadi di alam itu kemudian dia kena senjata tajam di tubuhnya, di badannya, kena tombak begitu ya, tetapi dia tidak cepat meninggal. Maka akhirnya kemudian dia mengambil pedang, kemudian dia bunuh diri. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang awalnya sesungguhnya dia itu baik, tetapi di akhir hayatnya, takdirnya karena dia berperilaku seperti itu, kemudian akhir hayatnya menjadi su'ul khotimah. Ini adalah salah satu contoh. Tetapi juga ada contoh orang yang awalnya itu dia itu jahat. Bahkan diceritakan itu, kita mungkin pernah mendengar ya, ada sebuah cerita, ada seseorang yang pernah membunuh orang itu sampai banyak, bahkan dikatakan 99. Maka kemudian dia bertanya pada seorang, kurang lebih demikian, Pak, seandainya saya tobat kira-kira pripun, Pak? Saya sudah membunuh 99 orang. Maka orang itu malah justru memberikan penjelasan, tidak mungkin diterima karena Anda sudah melakukan kejahatan yang sangat banyak. Kemudian orang itu malah ditambah dibunuh sekalian, maka lengkap menjadi membunuh 100 orang. Tetapi ketika kemudian dia bertanya lagi kepada orang lain, kemudian orang itu memberikan nasihat, seandainya engkau tobat dengan sebaik-baiknya, maka engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan merubah kehidupanmu. Nah, maka diceritakan dia sudah betul-betul menyesal, berniat untuk merubah kehidupannya meskipun pernah membunuh banyak orang. Nah, dalam perjalanan diceritakan, singkat ceritanya adalah kemudian terjadi kecelakaan, kemudian meninggal. Nah, akhirnya kemudian dia bisa husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sebagai kesimpulan saja bahwa dari hadis ini, maka di sini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah poin tauhid rububiyah,
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah ujian kesabaran. Hidup adalah proses panjang menuju titik akhir dari sebuah kematian. Entah itu seorang nanti akhirnya menjadi husnul khotimah atau su'ul khotimah, ini adalah sebuah proses dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya doa, mengingat hasil akhir yang ditentukan di penutup usia kita tidak tahu, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa agar diberikan di dalam akhir hayat kita menjadi orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah keseimbangan. Kita senantiasa harus percaya pada takdir, namun tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian malas berbuat, malas beribadah dengan alasan ini sudah takdir dari Allah. Ya, intinya itu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sudah 1 jam untuk kebersamaan kita malam hari ini. Mudah-mudahan dari hadis Arba'in Nawawi yang keempat ini kita bisa mengambil pelajarannya. Yang pertama tentunya kita mengagungkan asma Allah begitu besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti penciptaannya di dunia ini. Salah satunya adalah tentang proses penciptaan manusia. Yang kemudian berikutnya adalah kita disuruh untuk senantiasa berdoa agar di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, dan yang terakhir adalah menjaga keseimbangan. Kita percaya terhadap takdir, tetapi kita diberikan ataupun disuruh untuk beraktivitas, kita disuruh untuk berusaha, untuk melakukan segala sesuatu, beribadah, berkarya dan seterusnya untuk mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena takdir itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami dan kita bisa mengambil ilmunya. Mudah-mudahan kalau sudah pernah mengetahuinya sebagai murojaah atau pengulangan agar refresh, tetapi kalau ada sesuatu yang baru semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.